Halo semua, selamat datang di Lab ID buat ngobrol-ngobrol seputar branding, marketing, dan komunikasi. Topik yang sekarang mau dibahas relevan banget nih buat teman-teman desainer grafis yang suka dapat kerjaan bikin logo atau bahasa kerennya visual identity. Biar logo nggak dianggap kayak beauty pageant, tapi representasi brand yang ikonik dan diingat banyak orang, yuk kita simak dulu pembahasannya. Kalau kita mau ambil contoh, di industri travel dan penerbangan, banyak banget brand yang pakai logo warna biru. Misalnya tiket.com, Skyscanner, terus ada booking.com, Traveloka, terus ada Google Trips, Travelocity, dan masih banyak lainnya. Ini kesannya sangat logis ya, karena cara terbaik gimana lagi sih buat nunjukin industri penerbangan kalau bukan pakai warna biru untuk ngegambarin langit. Nah, terus secara bentuk atau simbol pasti nggak jauh-jauh dari penerbangan dan travel. Jadi biasanya bentukannya ada visualisasi burung, pesawat, awan, atau langit. Nah, ketika semua udah mulai senada brand-brand itu, secara insting biasanya pasti kita mau beda untuk brand kita punya. Biar unik sama biar stand out. Di sini biasanya brand mulai pakai strategi warna yang kontras atau warna yang berlawanan. Contohnya aplikasi Pegi-Pegi, itu dia pakai warna oranye yang nyala banget. Dan dari segi warna pastinya ada kesan unik dan berbeda. Belum lagi kalau kita lihat iklan-iklannya juga, itu semuanya blocking color warna oranye di atas oranye. Jadi kalau disandingin sama kompetitornya yang mayoritas biru, pastinya aplikasi Pegi-Pegi ini yang akan paling gampang ditangkap sama mata konsumen karena kontras banget dan mata manusia biasanya akan lebih mudah menangkap atau mengidentifikasi kontras. Di luar aspek warna, ada juga faktor bentuk dan simbol yang bisa bantu branding. Jadi misalnya aplikasi Hopper itu aplikasi travel buat cari penerbangan murah dari Kanada. Logonya kelinci unyu, lagi lompat, terus warnanya juga merah salmon. Jauh banget ya dari warna biru dan kesan gambar pesawat atau langit. Asal muasalnya sih karena pendiri Hopper ini tahu kalau traveler milenial banyak yang ngincer armada pesawat low cost carrier yang murah. Jadi karakter konsumen ini kan nggak akan loyal dengan satu brand pesawat tertentu. Mereka loyalnya dengan harga yang lagi promo. Jadi istilahnya tukang lompat-lompat. Makanya nama aplikasi dinamainlah Hopper dengan warna merah yang umumnya warna ini asosiasinya adalah ekspansi. Mirip seperti kasus Hopper dengan simbol visualisasinya atau Pegi-Pegi dengan pendekatan warna yang berlawanan sama kompetitor, trik pertama buat bikin identitas visual yang kuat itu ya punya cerita yang kuat juga. Dan bikin cerita yang kuat di antara ratusan atau bahkan ribuan pemain yang sama itu dengan cara ngejauh atau bikin yang nyeleneh, beda. Terus ada yang mulai ragu, loh nanti ngerusak image brand saya dong. Nah justru ini cara kreatif biar bikin orang jadi ingat sama kita. Selama ujung-ujungnya tetap terinspirasi dari filosofi sama tujuan hidup si brand atau the big why. Karena semua akan kembali ke identitas si brand. Makanya logo disebutnya juga visual identity, balik ke branding. Terus kalau ada yang nanya, loh nanti orang kalau ngelihat logo saya, kalau terlalu aneh atau nyeleneh, nggak tahu dong bisnis saya apaan. Nah sebenarnya bukannya bagus ya, kalau orang justru nggak bisa nebak industrinya apa. Jadinya mereka nggak asal berasumsi dan langsung lewat aja. Tapi malah mungkin mereka jadi main tebak-tebakan sama brand kita. Jadi malah ada unsur engagementnya di situ. Istilahnya nih ya, kalau ada jeruk warnanya ungu, apa kita nggak akan bertanya-tanya dan makin pengen tahu lebih banyak ya? Nah, logika yang sama juga berlaku di sini. Kita ngebuka pikiran dan benak orang
untuk dalam tanda petik dipaksa nerima cerita tentang brand kita dengan gaya kita sendiri. Jadi dijaminlah orang itu akan ingat dengan kisah si jeruk berwarna ungu itu. Trik yang kedua, sisipin simbol tersembunyi yang secara visual nggak langsung terbaca sebagai sebuah bentuk tertentu. Hidden meaning. Nah, ini fungsinya juga buat interaksi sama ningkatin daya ingat brand kita biar orang kalau berhasil mecahin tantangannya, jadi modal cerita dia ke orang lain. Brand kita dapat word of mouth deh. Misalnya seberapa banyak orang yang akhirnya akan cerita ke teman-teman mereka setelah dia tahu kalau ternyata logo Carrefour itu sebenarnya bukan cuman panah biru ke kanan, tapi ada huruf C warna putih yang disisipin di situ kalau teman-teman bisa lihat. Dan dengan panah merah ke kiri, itu biasanya penanda posisi di mana toko mereka berada. Waktu kita lagi dalam proses mau bikin identitas visual ini, cara gampang buat nggak kejebak di ngegambarin produk dan industri itu brainstorm dengan beragam bentuk yang semuanya kembali ke filosofi brand. Tujuan hidup si brand ya, bukan produknya. Kita udah sering bahas di episode awal kalau branding itu beda sama produk, jadi yang diangkat harus story-nya. Nah, kalau industri traveling atau penerbangan dan story dari si brand itu misalnya adalah pengalaman traveling yang memorable atau yang penuh memori. Kira-kira ngevisualisasiin memorable itu akan seperti apa? Nggak mungkin kan hanya pakai gambar pesawat. Coba kita lihat macam-macam rute untuk visualisasi, semisal rute binatang. Ada nggak binatang yang cenderung memorable banget? Atau misal pakai visualisasi rute alam. Kita juga bisa ambil inspirasi dari manusia, baik itu anggota badan atau karakter manusia, atau mungkin sesimpel ngambil basic shape atau pola bentuk basic yang melambangkan pengalaman yang penuh memori. Jadi lepasin dulu ya produknya biar kita nggak kejebak di rute-rute visual yang generik. Anggap aja identitas visual itu blank canvas yang bisa dibangun ceritanya apapun selama dia engaging. Kadang kalau mau gila banget, industri traveling kasih aja gambar seabsurd batu. Kalau emang cerita di balik brandnya adalah segala sesuatu itu sedekat lemparan batu atau kalau bahasa Inggrisnya stones throw away. Jadi kita berusaha bikin orang terkesima dengan ceritanya dan udah bisa bikin mereka nengok dan tertarik sama identitas visual kita karena kesannya yang nggak lazim. Nah ini tuh udah satu tahap sebenarnya untuk bisa dapetin brand word of mouth. Oke, sampai sini dulu ngobrol-ngobrol santai kita. Jangan lupa buat subscribe YouTube sama podcast Lab ID kalau teman-teman mau ngikutin terus diskusi seru lain seputar branding, marketing, dan komunikasi. Bahasan selanjutnya cocok banget buat yang lagi pengen langsing. Caranya gimana? Ya minum minuman berkarbonasi dengan aneka rasa. Kok bisa sih? Nah, makanya stay tuned.